Halo, selamat malam pemirsa. Senang rasanya saya Datur Rendan kembali menjumpai Anda dalam program obrolan di Karabosi untuk edisi hari ini, Senin 9 September 2019, pemirsa. Menarik untuk kita bahas, yakni terkait 50 anggota legislatif DPRD Kota Makassar yang baru saja dilantik sekitar jam 10 pagi tadi. 23 diantaranya adalah petahana dan 27 lebihnya pemirsa ini adalah para pendatang baru atau wajah-wajah baru yang siap mengisi kursi DPRD Kota Makassar, pemirsa. Lalu, seperti apakah para petahana dan juga para pejabat baru ini membangun sinergitas dan juga dipilih dari rakyat dan untuk rakyat? Kira-kira formasi seperti ini yang dibutuhkan rakyat? Kita akan membahas selengkapnya bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio, pemirsa. Sebelum saya perkenalkan, saya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, boleh di 0411-368-1002. Kita lihat ada informasi dari meja redaksi Selebes TV. Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Makassar terpilih pada pemilu 2019 secara resmi dilantik. Pelantikan anggota DPRD Makassar ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama kantor DPRD Makassar Senin pagi. Usai pengambilan sumpah dan janji, sidang dilanjutkan dengan pengumuman pimpinan DPRD Makassar. Politisi incumbent Partai Nasdem Rudianto Lalo dipercayakan menjabat sebagai Ketua DPRD sementara menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Faruk Mbeta. Rudianto Lalo menegaskan terdapat 3 tugas pimpinan sementara, yakni menyusun pedoman tata tertib yang baru, pembentukan fraksi serta memfasilitasi pembentukan pimpinan definitif. Tugas pimpinan sementara itu kan hanya ada 3. Satu, menyusun pedoman tata tertib DPRD yang baru kalau perlu direvisi, ya. Yang kedua, pembentukan fraksi, ya. Yang ketiga adalah memfasilitasi pembentukan pimpinan definitif. Itu aja. Jadi kalau 3 ini sudah selesai, maka dilakukanlah pelantikan pimpinan definitif. Rudianto lalu menambahkan untuk pembentukan pimpinan definitif, pihaknya menargetkan hal tersebut selesai dalam waktu 1 bulan. Pasalnya, APBD pokok mendesak untuk segera disahkan. Sementara itu, Faruk Mbeta turut memberikan kesan-kesan selama menjabat selaku Ketua DPRD Makassar. Ia juga memberikan masukan terhadap Ketua DPRD terpilih. Ia pun berharap pimpinan serta anggota DPRD Makassar yang dilantik mampu mengemban amanah dengan baik. Mengemban amanah rakyat itu berat. Dilan maksud saya ini harus dipertahankan. Lembaga ini harus terhormat. Terhormatnya kita tidak berbuat celah. Jangan mau tercelah. Ya. Produktivitas itu bisa kita tingkatkan. Tapi yang paling terpenting adalah moral. Moral bagi kita semua bahwa ini amanah, bukan jabatan biasa. Ini amanah rakyat yang harus teman-teman harus peduli. Aru, sapaan akrab Faruk Mbeta, mengakui jika mengemban amanah sangat berat. Produktivitas bisa ditingkatkan, namun yang terpenting adalah moral, bahwa hal ini merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan. Titi Novianti, Selebes TV. Menunggu gebrakan legislator baru itu yang menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini, pemirsa, dan langsung saja kita perkenalkan 3 narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Musakir Ali Jambil selaku mantan legislator DPRD Makassar. Selamat malam Pak, apa kabar? Malam, Assalamualaikum. Terima kasih sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Bukan tumbang ya Pak ya, tapi memang nggak ngecalek ya Pak ya. Nggak ikut bertarung. Nggak ikut bertarung, baik. Kita ke narasumber kita yang kedua, ada Ibu Samsang Syamir selaku Presidium Fik Ornop Sulsel. Selamat malam. Samsir. Oke, selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Baik. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir, Bu. Kemudian yang ketiga ada Bapak Mas Riyadi Patu selaku pengamat pemerintahan. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bersedia hadir. Saya ke Bapak Musakir terlebih dahulu. Nah, tadi diundang Pak dalam acara pelantikan? Iya, undangannya ada. Hadir Pak? Setiap
anggota yang masih menjabat sebelumnya semuanya diundang. Diundang. Tadi tidak sempat masuk karena macet, Tidak telat sempat. datang, Oke, terlalu ketat kali. terlalu kayaknya, ketat ya Pak ya. Tapi diundang pasti. Memang ada setiap Oke. karena kita ini kan udah paripurna dan kita masih menjadi bagian dari itu. Oke, baik. Sebenarnya keinginan untuk hadir besar, cuma kendala teknis aja. Kemacetan ya Pak ya. Iya. Oke. Lambat keluar kali. Lompat keluar. Nah, ada sekitar 27 wajah baru Pak. Ini Iya. melebihi setengah jumlah anggota DPRD petahana. Tanggapan Anda? Ya, pertama saya menyampaikan selamat kepada teman-teman yang hari ini dilantik sebagai anggota DPRD Makassar. Tentu saja ini adalah sebuah tugas yang harus kita emban dengan baik, dengan amanah, dengan bertanggung jawab. Karena ini adalah bukan jabatan yang gampang bagi kita. Ini adalah representasi wakil dari rakyat. Bukan jabatan yang gampang, artinya susah ya Pak ya? Pengalaman Tergantung kemarin? kita sebenarnya dalam menjalani proses di DPRD itu. Dia akan menjadi lebih mudah kalau kemudian kita memahami sebenarnya apa tupoksi dasarnya ini sebagai anggota dewan. Kan sederhana aja sebenarnya. Anggota dewan itu 3 aja tugasnya. Pertama sebagai tugas untuk budgeting, legislasi dan controlling. Nah, kalau untuk budgeting kita hanya ingin memastikan bahwa dana daerah dalam APBD itu betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan dan melayani kepentingan masyarakat. Legislasi tugasnya adalah membentuk peraturan daerah. Kita memang berharap bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat kita harus dukung dengan adanya kebijakan yang kita lahirkan dalam bentuk perda. Ini untuk kemudian menjaga masyarakat supaya mereka mendapatkan hak-haknya. Nah, fungsi terakhir kan sederhana, controlling, pengawasan saja. Apa yang sudah kita rencanakan dalam RPJMD, kita lihat pelaksanaannya dalam APBD, kita kontrol. Selain kontrol dalam proses pembelanjaan APBD itu, kita juga bisa mengontrol bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota terhadap masyarakat. Dan termasuk juga kita kontrol apa sih sebenarnya yang riak-riak yang ada di tengah-tengah masyarakat yang perlu untuk kita serap, perlu kita dengar, dan perlu untuk kita perjuangkan. Makanya sederhana jadinya. Jadi anggota dewan cukup 2 yang sebenarnya dimiliki. Pertama, dia harus mau belajar dengan tugas-tugas itu yang saya bilang tadi. Yang kedua, dia harus orangnya peduli terhadap semua dinamika yang ada di masyarakat. Nah, 3 fungsi yang tadi diungkapkan Iya. itu sudah dijalankankah oleh Bapak dan kawan-kawan kemarin? Alhamdulillah, saya kira setiap kita pasti akan bisa memberikan apa yang telah kita torehkan selama kita menjabat. Oke. Fungsi budgeting kita memperjuangkan alokasi anggaran yang untuk pelayanan dasar masyarakat, untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Untuk legislasi, dalam setiap tahun kita melahirkan banyak perda untuk kemudian mengcover kebijakan di pemerintah kota. Ya. Controlling kita bisa lihat di saat ini ada ndak aspek dari segi realisasi pengelolaan keuangan daerah melalui APBD itu yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita dari daerah itu yang termaktub dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Seperti itu. Iya. Ya. Ibu sendiri bagaimana kemudian kita bisa mengukur sih kualitas anggota DPRD terkhusus untuk wajah-wajah baru ini? Ya, pertama dulu saya akan mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik. Saya kira ini amanah baru ya. Kalau untuk mau mengukur kualitasnya, saya kira kita tidak harus melihat dari banyak produk perda yang itu salah satunya ya yang dilahirkan, tetapi kita lebih melihat pada kualitasnya, bagaimana itu berjalan, kemudian bagaimana dievaluasi, apakah sudah sesuai yang diharapkan dari perda itu atau tidak. Sebenarnya salah satunya di situ. Tetapi untuk proses kedepannya ini sebenarnya untuk yang anggota baru kita meletakkan satu harapan
baru tentunya ya, satu harapan baru karena ini baru dilantik. Dan ada beberapa hal yang menarik yang menyita perhatian saya secara pribadi atau kami dari civil society. Itu salah satunya bahwa ini adalah sebagian besar yang baru, artinya ada harapan baru juga mengenai fungsi-fungsi legislator. Tadi ada fungsi-fungsi budgetingnya, fungsi-fungsi controlling dan sebagainya. Itu dari yang baru ini, tetapi di sisi lain yang lama ini bukan berarti tidak menjadi harapan baru kita, tetapi justru juga menjadi baik karena adanya yang petahana yang 23 ya petahana yang 23 ini itu bisa kita harapkan bisa mentransformasi kerja-kerja legislatif ini ke yang baru, sehingga dia tidak butuh banyak waktu untuk kemudian bisa beradaptasi dalam melaksanakan kerja-kerja DPRD. Kemudian berikutnya lagi yang menarik dari DPRD yang baru di Kota Makassar ini adalah ternyata ini dari data banyak perempuan yang terpilih saat ini. Artinya ya perjuangan-perjuangan ke depan yang masih terkait dengan pendidikan perempuan dan anak dan sebagainya itu yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yang sudah diperdakan, itu mudah-mudahan kita meletakkan harapan baru juga untuk bisa lebih terkawal atau terproses dengan baik. Satu lagi kalau tidak salah di periode ini Pak ada 42 produk perda ya yang lahir. Nah harapan kita adalah bahwa apa yang sudah dirintis pada periode sebelumnya itu bisa hal-hal yang masih yang dianggap sangat efektif, sangat berpihak ke masyarakat atau menjadi aspirasi masyarakat itu bisa dilanjutkan. Ini harapan kita, jadi tidak hanya sampai di situ. Nah dengan adanya petahana ini juga saya pikir ini bisa menjadi satu kesinambungan yang tentunya yang kita harapkan nantinya. Dan berikutnya adalah ini adalah proses amanah dari rakyat, saya pikir ya. Semua yang terpilih ini adalah betul-betul yang sudah tersaring melalui proses kemarin, apapun prosesnya mereka semua sudah dilantik. Kita tinggal menyerahkan ke mereka dan kita menunggu karya-karya dari mereka, kerja-kerja dari anggota DPRD yang baru saat ini. Kalau melihat dari track record atau pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari para pejabat baru ini, kira-kira itu sudah bisa kan mengukur kualitas ke depannya? Saya kira kalau track record itu penting memang ya, tetapi untuk bisa menjudge kemudian bisa menjamin bagus ke depannya atau tidak, saya kira kita menunggu kerja-kerjanya, inovasi-inovasinya, kemudian keberhasilannya saya pikir akan bisa diukur ketika dia bisa menunjukkan kerja-kerja yang lebih lagi dari periode sebelumnya. Bukan berarti periode sebelumnya tidak menunjukkan kerja itu sudah kerja yang luar biasa, ya, tetapi aman ya Pak ya. tetapi artinya tentu untuk melihat sesuatu yang lebih bagus lagi, tidak hanya kalau misalnya hari ini dapat 8, ya kalau cuma dapat 8 mungkin tidak ada perubahan peningkatan ke arah yang lebih baik. Tentunya harus dapat nilai 9 misalnya. Saya pikir itu kalau untuk mengukur harus kita lihat kerjanya dulu, track recordnya ya kita tidak tahu, namanya juga politik, mungkin ada perubahan-perubahan meskipun dia punya track record, tapi perubahan-perubahan masih besar kemungkinan terjadi ke depannya. Baik. Nah, Pak Mas Riyadi sendiri ada sebanyak 50 anggota legislatif DPRD Makassar ini telah dilantik. Inikah sebenarnya formasi yang dibutuhkan oleh masyarakat? Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Menurut saya ini adalah anggota DPR yang baru semua, karena baru dilantik. Yang kedua kalau terkait dengan gambaran, ya apa yang 50 yang dilantik ini adalah gambaran keinginan masyarakat Kota Makassar. Siapa akan jadi wakilnya? Ya kan sederhana saja. Kalau tidak diinginkan berarti tidak terpilih. Tapi karena itu yang diinginkan, ya makanya kepercayaan itu jangan disia-siakan.
ya gitu. Yang kedua ya kalau kita mau mengukur kualitas, yang saya bisa nilai ya beliau, ya karena sudah selesai kan. Iya. Ini luar biasa, periode kemarin ini ada kurang lebih 40 perda dalam 5 tahun, berarti setiap tahun ada 8 perda harus disahkan. Luar biasa itu. Kalau dari sisi produk legislasi itu luar biasa Pak. Ini 8 setiap tahun, ya. Berarti ya rata-rata setiap 2 bulan harus ada perda yang disahkan. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi walaupun tidak menjadi satu-satunya ukuran bahwa jumlah perda itu menjadi keberhasilan setiap periode kan tergantung. Nah, kalau saya teman-teman di DPR